Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat renungan Islam yang berbahagia dan pastinya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang qanaah. Qanaah berasal dari kata qani'a, yaqna'u, qunu'an, qana'atan, yang berarti ridho atau menerima. Atau secara istilah bisa diartikan dengan ar-ridho bil yasir minal ata'. Qanaah adalah ar-ridho bil yasir minal ata'. Ridho dengan pemberian yang sedikit. Imam Ali karramallahu wajhah mendefinisikan tentang takwa. Di antaranya adalah definisi takwa adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Ridho dengan pemberian yang sedikit. Atau ridho jika kita merasa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih sedikit. Meskipun belum tentu yang menurut kita sedikit, tapi menurut orang lain bisa jadi itu banyak. Sahabat renungan Islam, Ibnu Sunni berkata, Al-qana'atu ar-ridho bil qismi. Qana'ah adalah ridho dengan pembagian. Sedangkan Al-Munawi berkata, Al-qana'atu al-iqtisaru 'alal kafaf. Al-qana'ah adalah merasa cukup dengan yang sedikit. Qana'ah merupakan sikap yang merasa cukup atau merasa cukup atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini qanaah. Namun yang penting, yang perlu untuk dicamkan di dalam diri kita, meskipun qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan kemudian berarti kita hanya pasrah begitu saja. Sudah cukup segini. Memang segini rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Sudah cukup, ini sudah lumayan. Bukan berhenti di sini, sahabat renungan Islam. Akan tapi, seseorang yang memiliki sifat qanaah, dia juga harus memiliki sifat, dia juga harus memiliki ikhtiar atau usaha. Yang kemudian setelah dia berusaha sedemikian rupa, barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang dilakukan dari setiap usahanya. Sahabat renungan Islam, sifat qanaah membuat seseorang tidak akan lalai dari bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dengan sifat qanaah bisa menjauhkan diri seseorang dari sifat tamak, terutama tamak duniawi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Unzuru ila man asfala minkum. Dalam hal keduniaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Wala tanzuru, dan janganlah kamu melihat ila man huwa fawqakum, kepada siapa yang di atas kamu. Fahuwa ajdaru, yang demikian itu lebih baik. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat renungan Islam, perlu kita renungkan
Sudahkah diri kita merasa qanaah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kemudian jika kita sudah qanaah, sudahkah kemudian kita berusaha, berikhtiar untuk berusaha agar kiranya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terus dan lebih banyak lagi datang kepada kita. Tujuannya hanya satu, jamaah. Tujuannya hanya satu, sahabat renungan Islam, yaitu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mencari rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Jika sering kita dengarkan, rizki sudah ada alamatnya. Rizki sudah tahu alamatmu. Tidak perlu engkau mencari tahu alamat rizki tersebut. Saya ulangi lagi. Rizki atau rezeki dari Allah sudah tahu alamatmu. Engkau tidak perlu lagi mencari alamat tersebut. Sahabat renungan Islam, yang kemudian ditanyakan oleh orang ini adalah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, kalau memang rizki sudah ada alamatnya dan sudah tahu di mana saya, berarti saya tinggal saja di rumah karena rizki akan datang menemui saya. Tidak demikian, sahabat renungan Islam. Justru yang perlu kita ingat ada dua hal. Ada dua hal yang sebenarnya mengejar kita. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah rizki. Ketika kita dikejar kematian, kemudian kita beribadah, berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya adalah kita sedang menyiapkan diri kita, untuk ketika kita dikejar oleh kematian, kita sudah siap untuk mendatangi kematian tersebut. Demikian juga dengan ketika ada sebuah ungkapan, rizki sudah ada alamatnya, maka kita tetap harus berusaha. Mengapa demikian? Karena kita sedang menyiapkan diri untuk menerima alamat rizki tersebut. Demikian, sahabat renungan Islam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.